نقول والإخلاص في كل ما نعمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, para ulama, para imam, ustaz-ustaz, guru-guru kami, para orang kami, serta seluruh sidang jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita daripada hamba-hambanya yang mana hamba tersebut mau untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih menggunakan kita di awal pagi ini untuk taat kepada-Nya. Maka mudah-mudahan ketaatan yang kita lakukan di awal pagi ini membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita di hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah mengajarkan kita banyak hal sehingga kita tahu mana perkara yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Sidang jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah kembali Allah menemukan kita untuk sama-sama kita belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kebersamaan kita dengan Al-Quran bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Kita berharap agar Al-Quran juga tahu membersamai kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita membahas yaitu ayat 102 daripada surah Al-Baqarah. Karena panjang ayatnya, kemarin kita tidak sempat membaca tajwid tahsin daripada ayat tersebut, yang mana isi daripada ayat yang sudah kita bahas kemarin yaitu menjelaskan tentang sihir, dan sihir tersebut adalah hak nyata. Tapi ingat, wa ma hum bidzarrina bihi illa biidznillah. Sihir tersebut tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa memberikan mudarat kepada seseorang kecuali atas izin daripada Allah. Illa biidznillah. Kalau kita yakin dengan ketetapan yang Allah tetapkan, maka kita tenang. Apapun yang menimpa kita, mau sihir yang menimpa kita, kalau kita tahu itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan, takdir yang Allah berikan, maka kita ridho dengan apa yang Allah berikan. Kenapa? Tidak ada yang buruk daripada yang Allah berikan kepada kita. Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menguji kita, siapa di antara orang-orang yang ketika diberikan takdir oleh Allah yang terbaik amalannya, Maka jemaah dirahmati Allah, sehat dari Allah, sakit pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dapat nikmat, senang, harta, jabatan dan lain sebagainya, itu dari Allah. Ketika kita tidak punya pun, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tahu takdir seperti itu, tenang. Selama Tuhan yang mengurus kita adalah Allah, maka tidak perlu gelisah. Selama yang menjadi Tuhan kita adalah Allah, maka tak perlu khawatir. Ibarat kita punya tuan, punya bos, punya pimpinan, orang paling sayang dengan pekerjaannya, orang paling dermawan, itu tenang-tenang gitu. Gak mungkin dia buat jahat sama kita, gak mungkin. Udah baik, dermawan, kemudian amanah, kita tenang. Kita betul-betul bangga punya pimpinan seperti itu. Tak mungkin ditelantarkan kita. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya lebih sempurna daripada sifat-sifat manusia. Maka apapun takdir yang Allah berikan, maka ridho. Tapi untuk bisa ridho kadang-kadang berat kepada Allah. Perlu latihan, dan latihannya bukan sehari dua hari, tapi latihannya seumur hidup.
Bahkan jemaah rahmati Allah, sebagaimana cerita yang pernah kita kisahkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Atha bin Abi Rabah, yaitu muridnya Abdullah bin Abbas, itu berjalan bersama Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Atha, apa yang dikatakan? Maukah kamu tunjukkan perempuan daripada ahli surga? Perempuan ahli surga masih hidup, tapi dikatakan ahli surga. Maka Atha pun mengatakan, ya wahai Abdullah bin Abbas, nah saya mau. Maka ditunjukkanlah hadhihi imra'atun sauda, itu perempuan yang ditangguh ahli surga. Kok bisa masih di dunia tapi dari katakan ahli surga? Ketika ditanya apa sebabnya kok dia ahli surga, apa jawaban Allah? Ini Atha mengatakan seseorang ahli surga itu bukan karena dia mengetahui perkara yang baik, karena Rasulullah yang memberitahukan dia ahli surga. Beda kita, insyaallah kita ahli surga semuanya lagi dalam berani itu kita berharap. Tapi ini dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kok bisa ahli surga, apa jawaban daripada Abdullah bin Abbas? Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika Rasulullah masih ada, dia mendatangi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang kepada Rasulullah, ini orang yang paling tepat untuk dia datangi, orang yang paling tepat. Kenapa? Wakil Tuhan di atas dunia, tahu kebaikan dunia, tahu kebaikan akhirat. Yang mana perkataannya tak pernah dusta. Maka perempuan ini datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini usra. Wahai Rasulullah, saya usra, kena penyakit epilepsi, ayam, yang sampai sekarang tidak ada obat yang betul-betul pasti bagaimana menyembuhkan penyakit tersebut. Dia tidak punya kekuatan untuk mengontrol dirinya. Kadang-kadang kamu sudah seperti orang kemasukan, kadang-kadang kamu sudah seperti ayam yang disembelih. Ini kena penyakit ayam epilepsi. Datangnya ke Rasulullah. Ketika datang ke Rasulullah, beliau mengatakan, tolong doakan saya wahai Rasulullah agar Allah berikan kesembuhan. Siapa yang mau sembuh? Ini sakit, berat sakitnya. Kita pun kalau ada Rasulullah, mungkin semua penyakit kita ada. Semua penyakit. Wahai Rasulullah, saya belum punya jodoh. Wahai Rasulullah, saya belum punya keturunan. Wahai Rasulullah, semua kita ada. Padahal kita sehat-sehat saja. Ini datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong doakan saya agar saya sembuh. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah memberikan dua pilihan. Kalau kamu mau, insyiti. Kalau kamu mau, kamu bersabar, maka ganjaranmu adalah surga. Tapi kalau kamu mau juga, saya doakan agar Allah memberikan kesembuhan bagi kamu. Kira-kira kalau kita sakit, kita pilih mana? Sakit stroke misalnya, pilih sembuh atau pilih surga? Berarti jangankan sakit stroke, sakit gigi itu kita selalu kita tanya. Ini epilepsi. Epilepsi berat dengan rahmat Allah. Ada murid di majelis laki-laki usianya 30 tahun. Jadi habis majelis ngomong, Ustaz, dari mana saya Ustaz? Beliau menanya epilepsi. Pernah daftar bekerja, diterima pekerjaannya, habis diterima di situ Ustaz. Di situ kamu langsung dicoret. Itu bekerja sampai sekarang bingung kerja apa? Karena takut, khawatir, galau, risau, bekerja takut gak enak sama pimpinan, menikah takut berkeluarga bagaimana istri dan anak-anak, kemudian keluar rumah pun takut kadang-kadang takut. Jadi berat betul. Saya pun gak kasih solusi, banyak-banyak bersabar. Gak mungkin Allah berikan sesuatu kepada kita, Allah tak tahu kadar ukuran kita nanti. Maka banyak-banyak bersabar. Maka ketika perempuan ini datang ke Rasulullah, dikasih dua pilihan. Kalau kamu mau, kamu bersabar, maka bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, saya doakan
maha penyayang, Allah tak berbuat zalim, dia pilih yang pertama. Saya pilih bersabar wahai Rasulullah. Ini luar biasa. Pilih bersabar. Tapi dia tak doa kepada Rasulullah. Tapi wahai Rasulullah, doakan saya agar ketika penyakit tersebut kambuh, aurat saya tak kelihatan. Itu yang diminta oleh perempuan. Agar ketika penyakit kambuh, step dia, kejang-kejang dia, auratnya tak kelihatan. Maka Rasulullah doakan, kata Rasulullah, ahli surga. Jemaah dalam hati Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah berikan, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkena sihir pun ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena sihir meninggal, ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin melihat daripada setiap ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita, bagaimana kita menjalani ketetapan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi ayat yang dijelaskan Rasulullah saja yang sihir. Kalau kita belum punya keturunan, lihat Rasulullah, istri-istri Rasulullah selain Sayyidah Khadijah. Coba perhatikan, gimana anak mereka, gimana dekatnya dengan baginda Rasulullah. Bisa saja ngadu kepada Rasulullah, kenapa kami tidak punya anak? Wahai Rasulullah, doakan kami. Bisa saja. Tapi jemaah rahmati Allah, ridho merupakan tingkatan tertinggi daripada seorang hamba ketika dia melakukan penghambaan kepada Tuhannya. Ini tingkatan paling tinggi. Ridho, ya, sami'na wa ata'na, setiku dahulu, itu semuanya merupakan tingkatan tertinggi daripada seorang hamba ketika melakukan penghambaan kepada Tuhannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ayat 102 yang sudah kita bahas. Kita lanjutkan ayat 103. Jadi masih melanjutkan daripada ayat kemarin. Walau annahum amanu wattaqaw. Kalaulah orang-orang Bani Israil tersebut, orang-orang Yahudi tersebut, amanu, beriman kepada Allah dengan keyakinan yang betul-betul, wattaqaw, dan bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara bertakwanya kepada Allah? Dengan meninggalkan sihir-sihir tadi. Kitab mereka buat ke belakang mereka, tapi kitab sihir mereka ambil untuk mereka pelajari. Bahkan mereka pelajari untuk memberikan keburukan kepada orang lain, bahkan kepada orang yang terbaik, yaitu baginda Rasulullah, dengan menyihir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka betul-betul beriman dan bertakwa, la yafqatu min indillahi khair, ganjaran di sisi Allah itu betul-betul baik. Balasan yang Allah siapkan itu betul-betul sempurna, ya rahmat Allah. La yafqatu min indillahi khair, law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah Allah perlihatkan kepada kita bagaimana keadaan surga, gak ini keadaan kita, gak ini. Semua kita tinggalkan, semua kita tinggalkan, cuma untuk mencari surga saja. Sebagaimana dialog antara malaikat dengan Allah di dalam majlis. Ketika ada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, kemudian Allah bertanya, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah tawaf keliling seluruh pelosok-pelosok untuk mencari halaqah dzikir, halaqah-halaqah yang di dalamnya diingatkan kepada Allah. Kalau mereka dapati ada halaqah diingatkan kepada Allah, mereka memenuhi, berteriak, halumu ila hajatiku. Malaikat berseru kepada kawan-kawannya, kesinilah kalian, kemarilah kalian, ini hajat kalian. Kalian diciptakan oleh Allah untuk cari ini. Maka ketika berkumpul sampai penuh kepada langit dunia. Inilah yang hari sering kita baca Bajtama qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika penuh ditanya, apa yang mereka lakukan? Mereka mengagungkan ya Allah. Mereka lihat saya ada kata Allah, enggak melihat ya Allah. Bagaimana keadaan mereka kalau mereka bisa melihat saya?
Bukan itu keadaannya. Serius. Apa yang mereka minta? Mereka minta surga ya Allah. Pernah lihat surga enggak mereka? Enggak pernah. Bagaimana keadaan mereka kalau mereka pernah melihat surga? Dijawab mereka enggak mungkin itu. Lebih serius. Apa mereka takut daripada apa? Mereka takut daripada neraka ya Allah. Mereka pernah lihat neraka? Enggak pernah. Bagaimana keadaan mereka kalau lihat neraka? Lebih serius lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satu daripada mereka yang bangun daripada tempat mereka kecuali dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bilang, wahai Rasulullah Allah, di antara mereka ada yang memang bukan untuk bermajlis. Mereka datang ke situ untuk jualan. Mereka datang ke situ untuk macam-macam. Nah, bukan untuk bermajlis, untuk jumpa kawan dan lain sebagainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul julasa, mereka ini sama, satu majlis, satu kawan. La yasmi jadi humul julasa, yang mana kalau satu dapat rahmat, tak mungkin kawannya tak dapat rahmat. Tapi bagaimana keadaan kawannya ketika tak dapat rahmat, sedangkan mereka dalam satu majlis. Maka jemaah rahmat Allah, itulah enaknya jamaah. Kita jamaah salat tadi itu bagaimana? Kalau sholat sendiri diterima atau enggak? Tergantung bagaimana keadaan niat kita. Kalau sudah sempurna tuntunannya. Kalau jamaah dicek dulu. Saf pertama ada yang khusyuk enggak? Ada yang diterima enggak? Kalau ada satu orang yang diterima semua. Oh, di saf pertama enggak ada lalai semuanya. Dilihat saf kedua. Saf kedua lalai juga semuanya. Dilihat satu jamaah masjid ada yang khusyuk enggak? Enggak ada khusyuk, imamnya juga enggak khusyuk. Bagaimana? Tetap diterima karena keberkahan jamaah. Maka jangan tinggalin jamaah. Jangan tinggalkan jamaah. Walau annahum amanu wa taqaw, kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, wa taqaw bertakwa kepada Allah, la nasbatu min ajlillahi khair. Sesungguhnya ganjaran balasan di sisi Allah itu betul-betul baik. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Tapi apa yang terjadi? Mereka berkata, mereka kata. Jadi orang-orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menegur lagi, memberitahukan kepada kita tentang sifat-sifat orang Yahudi. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kalian mengatakan ra'ina, wa qulu tunna, tapi katakanlah unzurna, wasma' dan dengarkan, walil kafirina 'adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang amat sangat pedih. Jemaah rahmatullah, ini ada asbab nuzulnya. Disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu sangat dengki kepada baginda Rasulullah, sangat dengki, sangat tidak suka, benci kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ra'ina itu kalimatnya baik maknanya, yaitu apa? Perhatikan kami. Apa? Perhatikan kami. Wahai Rasulullah, perhatikan kami. Ra'ina, ya. Tapi rupanya kalimat ra'ina ini itu juga sama dengan bahasanya orang-orang Yahudi, yaitu artinya kebodohan atas bodoh kali, lokot kali. Ini ra'ina. Maka ketika ada kaum muslimin yang mengatakan datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, yaitu ra'ina, wahai Rasulullah, perhatikan kami. Kalimat ra'ina tersebut ada dalam bahasa mereka, artinya buruk. Ketawa orang Yahudi, senang orang Yahudi. Apa kata mereka? Kunna nasubuhu sirran fal'an nasubuhu jahra. Maka orang-orang Yahudi ketika datang kepada Rasulullah mengatakan dia, yaitu apa? Ra'ina. Apa arti ra'ina? Yaitu kebodohan atas kamu. Jadi mengatakan Rasulullah bodoh. Apa kata orang Yahudi? Dulu kita ejek-ejek Muhammad itu secara diam-diam. Sekarang tidak bisa terang-terangan. Muhammad tidak tahu artinya bodoh betul dengan Muhammad. Ini orang-orang Yahudi sering memainkan kata-kata. Awalnya bagus, awalnya dipakai oleh orang beriman. Ketika kita oleh orang licik, itu kata-kata kita juga, tapi artinya adalah apa?
yang mengerti dengan bahasa mereka. Setelah mereka mengatakan ra'ina kepada Rasulullah, mereka ketawa-ketawa. Mereka menghina Rasulullah, ketawa-ketawa, ra'ina. Akhirnya apa? Saat Mu'adz pun marah karena faham maknanya. Mendatangi orang-orang Yahudi kemudian mengatakan, alaikum laknatullah, atas kalian laknat daripada Allah. La in sami'tuha min rajulin minkum yaquluha, kalau saya dengar ada salah seorang di antara kalian yang mengatakan kalimat tersebut, la udribanna ummah, saya potong lehernya. Kenapa? Rasulullah dihinakan. Yang dihinakan oleh mereka adalah Rasulullah. Kemudian faqalu, orang Yahudi mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, awalastum taquluna, itu kan kalimat yang kalian katakan, itu kalimat yang kalian sering ucapkan. Kenapa masa kami tidak boleh ucapkan? Ini orang-orang yang pintar betul ngeles, pintar betul jadi cari alasan. Orang beriman ketika mengatakan kepada Rasulullah, ra'ina, maknanya baik, perhatikan kami wahai Rasulullah, pedulikan kami wahai Rasulullah, lihatlah kami wahai Rasulullah. Tapi orang Yahudi ketika mengucapkan kalimat yang sama, mereka berniat buruk kepada baginda Rasulullah, yaitu mencaci beliau. Maka ketika dilihat oleh Sa'ad bin Mu'adz tertawa berdiri setelah mengucapkan kalimat tersebut, maka Sa'ad bin Mu'adz gerah. Ketika dikasih tahu Sa'ad bin Mu'adz, apa kata orang Yahudi? Kalian kan sama menyebutkan sebagaimana yang kami sebutkan. Baru turun ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin, la taqulu ra'ina, jangan kalian ucapkan ra'ina, wa qulu dzurna, tapi ganti dengan kalimat udzurna. Kenapa? Syaddul dzara'i, kalau di dalam agama kita, kalau dalam hukum syaddul dzara'i, yaitu menutup pintu-pintu yang mana pintu tersebut bisa mengundang orang lain untuk berbuat keburukan. Contoh, boleh tak menghina Tuhan agama lain? Tidak boleh. Kenapa tak bolehnya? Tidak bolehnya, kan Tuhan agama lain. Mereka bukan Tuhan sebenarnya. Mereka adalah makhluk, mereka yang bukan Tuhan sejatinya. Tapi kenapa tak boleh dihina? Untuk syahdul dzara'i, supaya apa? Jangan sampai mereka menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditutup. Tak lebih berat, ada keharapan yang dapat mereka lakukan gara-gara kita menghina Tuhan mereka. Dan kadang-kadang mereka menghina Tuhan kita adwan bighairi ilmin, dengan keadaan permusuhan yang kuat tanpa punya ilmu. Itu ditutup, jangan menghina Tuhan mereka. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Kalau ada pintu-pintu yang dengan pintu tersebut sebenarnya halal, tapi bisa membuka pintu keharaman, maka diharamkan, dilarang. Ya, contoh mandi laut mubah boleh, tapi karena banyak yang tenggelam di tempat tersebut diharamkan mandi di tempat tersebut. Bukan gara-gara mandi hukumnya haram, tapi bisa membuat orang lain meninggal. Contoh lain, kita punya tanah berdempetan dengan tanah kawan. Kawan itu buat rumah ada pintu, lewat keluar langsung ketemu tanah kita. Kita mau buat sumur di depan pintu tersebut, tapi di tanah kita. Ini tidak boleh. Bukan karena haram hukumnya membuat sumur di tanah sendiri, tapi bagaimana? Takut kalau mencelakakan orang lain. Dia buka pintu keluar masuk dalam sumur. Itu syahdul dzara'i. Begitu juga kalimat ini. Takut kalimat ini disalahgunakan oleh orang-orang yang benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah, yaitu dengan menggunakan kalimat ra'ina. Ini syahdul dzara'i. Kemudian Allah, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yawaddu alladziina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikiin an yunazzala 'alaihim min khairin min rabbihim." Orang-orang kafir min ahli kitab, daripada ahli kitab, orang kafir tiga, yaitu orang musyrik, ini kafir. Kemudian orang Nasrani kafir, orang Yahudi kafir, ini ahli kitab, juga termasuk orang musyrik. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah
dan kepada baginda Rasulullah. Ini ma yawaddu alladziina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Mereka orang-orang kafir, ma yawaddu ay ma yatamanna. Mereka tak pernah berharap, tak pernah menginginkan ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Allah berikan turunkan kepada kalian yaitu kebaikan. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, tidak ada satupun yang beridho kalau orang beriman ini dapat nikmat. Dapat nikmat. Jangan dapat, kita tak ganggu mereka, tapi tetap kedengkian dan permusuhan pasti ada. Kita tak ganggu mereka, gak apa-apain mereka, tapi tetap mereka tak akan pernah beridho. Di surat Al-Qur'an tentang kisah Ashabul Ukhdud kita lihat, tak ganggu rajanya, tapi gara-gara kita beriman sudah cukup alasan bagi mereka untuk berbuat buruk kepada kita. Ini orang-orang musyrik. Walan tarda al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walaupun kita tak ganggu, cukup beriman saja, itu sudah cukup alasan bagi mereka untuk berbuat buruk kepada kita. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka jemaah, kalau kita hasad kepada orang yang dapat nikmat, maka di dunia ini setiap hari pasti ada nikmat. Maka kalau kita hasad, tak bisa istirahat kita. Ada orang yang dapat kerjaan, dipromosi jabatan, ada yang dapat keuntungan daripada dagangannya, ada yang lahir anak, ada yang dapat rumah baru. Itu nikmat semuanya. Maka kalau kita sakit gara-gara nikmat orang lain, maka kita tersiksa seumur hidup kita. Udah di dunia tersiksa, di akhirat juga tersiksa. Wallahu dzul fadlil 'azim. Allah memiliki karunia yang agung. Maka jangan berhati Allah Subhanahu wa taala, untuk apa Allah ceritakan ini kepada kita, supaya kita jangan ikut jejak langkah orang Yahudi. Orang Yahudi bermain kata-kata ketemu dengan Rasulullah ketika melihat ada salam kaum muslimin. Bagaimana salam kaum muslimin? Assalamualaikum. Ketika didengar, mirip-mirip apa kata-kata janjian mereka. Assalamualaikum digunakan orang Yahudi untuk mengejek Rasulullah. Ketemu Rasulullah bukan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Kalau orang gak sadar, gak dengar, Waalaikumsalam, kita balas dengan baik. Rupanya dibilang apa? Mampus semua yang maafkan, binasa semua yang maafkan, mati semua yang maafkan. Itu kata-kata mereka. Tapi dia kata Rasulullah, Masya Allah, baik betul dia. Walaupun dijanji dengan kalimat cacian tersebut, Rasulullah tak balas dengan cacian. Rasulullah cuma bilang wa'alaikum atau wa'alaika. Sayyidah Aisyah yang menemani Rasul, yang jalan bersama Rasul, yang mendapatkan kalimat tersebut dari mereka, itu betul-betul marah. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Wa'alaikumussalam wal la'nah wal ghadab ya ikhwatal qiradah wal khanazir. Jadi jawaban Sayyidah Aisyah, bagi kalian sah, kebinasaan, laknat, kemudian alaikumussalam wal ghadab dan murka. Wahai kawan-kawan daripada monyet-monyet dan khinzir-khinzir. Nah, ini kalimat daripada Sayyidah Aisyah. Dan itu kalimat bukan kalimat apa Sayyidah Aisyah, berdasarkan dalil yang ada di dalam Al-Quran. Baik, teman-teman Allah, ini 3 ayat kita ambil tajwidnya dari kalimat walau annahu amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi. Baik, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Khair. Jangan khair. Ini beda ya. Ustaz, kenapa dibaca tipis? Kan sebelumnya fathah. Kenapa? Karena di antaranya ada huruf ya. Jadi kalau sukun, salah satu sebab ra itu dibaca fathah, ra-nya sukun, sebelumnya fathah. Tapi dengan syarat sukunnya ini selain huruf ya. Kalau selain huruf ya dibaca tebal. Contoh wal fajr. Fajr. Kalau kita tulis fajr, ra-nya sukun, sebelumnya fathah. Sama seperti ini, ra-nya sukun, sebelumnya fathah. Kenapa enggak dibaca tebal? Karena huruf ya. Jadi dibaca jangan khair, tapi khair, ir, tipis ya. La mathubatum min 'indillahi khair. Sama-sama. La mathubatum min 'indillahi khair. Ya, tipis. Ir, jangan ir. Ya, selanjutnya lau kanu ya'lamun. Sama-sama. Lau kanu ya'lamun. Ya, bagus. Ya, jangan ya'lamun. Ya'lam, tapi ya. Jangan ya. Jangan masuk ke dalam hidung. Baik, selanjutnya ya ayyuhan ladzina amanu la taqulu ra'ina. Sama-sama. Ya ayyuhan ladzina amanu la taqulu ra'ina. Ya, masyaallah. Ini banyak yang dua harokat. Ladi dua harokat, a dua harokat, nun dua harokat, la dua harokat, u dua harokat, lu dua harokat, ro dua harokat, na dua harokat. Maka semua yang dua harokat ini durasinya sama. Jangan sampai gara-gara kita pertimbangkan irama, harokatnya jadi berubah. Maksudnya satu lebih panjang atau yang lain lebih pendek. Jadi harus sama. Amanu la taqulu ra'ina. Jadi bagaimana dua harokat dialun sedikit saja itu udah jadi dua harokat. Jangan ditahan. Kalau udah ditahan pasti lebih panjang. La taqulu, la taqulu. Nah, dialun saja udah dua harokat. Kemudian wa qulu anzurna wasma'u. Sama-sama. Wa qulu anzurna wasma'u. Walil kafirina 'adzabun alim. Sama-sama. Walil kafirina 'adzabun alim. Sama-sama. Walil kafirina 'adzabun alim. Ya, di izhar, ingat izhar itu bukan tanpa gunnah. Ada gunnahnya tapi singkat. Jangan dibaca adzabun alim, jangan ada pisah. Adzabun bun sikit saja ya. Jangan adzabun alim tapi adzabun
membaca ilhad. Sama juga kalau huruf nun di ujung misalnya ya'lamun, ujungnya jangan ya'lamun tapi mun, sedikit ya, tidak berlebihan. Selanjutnya ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Sama-sama ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Setiap huruf-huruf yang rakhawah itu mengalir terus suaranya ya, kecuali kalau memang tidak cukup nafas, itu darurat ya. Contoh walal musyrikin, jangan dibaca walal musyrikin, ada bedanya ya. Yang pertama musyrikin, yang kedua musyrikin. Ini shin mengalir terus kayak kita baca bismillah, bismi, jangan bismi, jangan diputus tapi mengalir, rakhawah, suaranya tetap mengalir ya. Kita lanjutkan, kita putus sampai di situ. Kemudian ayyunazzala, ini harus ada masuk hidung, jangan dibaca enggak, tapi bukan di a-nya yang dengung, tapi ketika nun dengan ya, nun dimasukkan ke dalam ya itu dengung. Ketika baca ya-nya hilang lagi dengungnya. Jangan dibaca ayyuna, yuna enggak, tapi ayyu, ketika yu hilang daripada guna. Jadi ketika dengung saja itu masukkan ke dalam hidung ya. Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Sama-sama ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Sedikit di ho, tebalkan saja, enggak usah setengah-setengah. Jangan khairin, tapi khairin. Jadi huruf tebal, huruful isti'la fafhim mutlaqa. Huruf isti'la tafhimkan secara mutlak. Walakin bal makana mutbaqa. Apalagi kalau huruf isti'la itu adalah huruf ibbah, itu tebalkan. Maftuhuha matkunuha maksuruha wa tabi'un ma qablahu sakinuha. Jadi paling tebal itu kalau fathah. Ini fathah, maka dibaca ho, jangan wa, ya, tebalkan saja ya, jangan setengah ya. Sekali lagi ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Sama-sama ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Tebal itu bukan ganti aja nih, khairin kan. Tebal itu bagaimana? Simatun yang tadi harfa fa yang tadi ulfam bisada. Jadi jangan tebal bukan khairin, itu belum tebal ya. Saso itu enggak tebal, tato to enggak tebal, itu tebal. Saso itu enggak tebal, itu tebal ya. Jadi bukan ganti a jadi o. Tapi untuk awal mungkin seperti itu suaranya. Tapi kalau terus belajar berubah insyaallah ya. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Sama-sama.
agak sedikit ditekan. Jadi nggak dibaca yasha, tapi yasha. Sedikit, nggak berlebihan, tidak berlebihan. Wallahu dzul fadlil azim. Sama-sama. Hati-hati wa sama dot. Ini hati-hati ya. Jangan dibaca wow, tapi wa biasa. Ya, jangan gara-gara lafaz jalalah wawnya ikut tebal ya. Tapi jangan juga gara-gara fokus supaya waw ini tipis dibuat imalah. Bagaimana? Nah, itu nggak betul. Ya, jangan tapi biasa aja. Yang jangan wallah. Ya. Kemudian fadli, huruf dot bukan huruf qalqalah. Jangan dibaca fadli, enggak. Wallahu dzul fadlil azim. Sama-sama. Fadli, sama-sama. Jangan fadli, enggak. Fa, ya. Fadli itu fa tipis. Ini 3 ayat daripada surah Al-Baqarah. Silakan lanjutkan. Pak, surah ini silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Satu lagi, kapan boleh uang dalam mengajarkan surah Quran? Ayo, insyaallah Quran. Silakan Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة
والله